Selamat hari Minggu, Jemaat GKR Teluk Gong yang dikasihi Tuhan Yesus. Wilayah Teluk Gong menjadi wilayah yang sering saya kunjungi sekitar 20 tahun yang lalu saat melayani khotbah maupun pembinaan di GKR Teluk Gong. GKR Teluk Gong adalah gereja kedua yang saya layani di wilayah Teluk Gong. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, bagaikan katak di bawah tempurung, saya tidak tahu berapa banyak gereja Tuhan yang ada di wilayah Teluk Gong. Saya hanya tahu sebagian kecil gereja di Indonesia yang pernah saya layani. Katak di bawah tempurung adalah gambaran seseorang yang merasa tahu dunia. Padahal dia hanya hidup di sumur, dunia yang sangat mungil. Katak di bawah tempurung menggambarkan orang yang memiliki wawasan yang sempit dan karenanya memiliki perspektif yang kerdil. Perspektif yang kerdil dapat terjadi ketika kita membahas topik limited atonement. Untuk mewaspadai perspektif yang kerdil ini, hari ini kita akan melihat topik limited atonement dalam payung besar Alkitab, yaitu berdasarkan benang merah narasi Allah, penciptaan, penebusan, pembaruan. Saya ingin mengundang jemaat semua yang ada di rumah atau di tempat lainnya untuk bersama-sama dengan saya mengulang apa benang merah narasi Allah, penciptaan, penebusan, pembaruan. Sekali lagi ya, apa benang merah narasi Allah, penciptaan, penebusan, pembaruan. Baik, untuk memahami narasi Allah ini, kita ingin membaca 3 bagian firman Tuhan. Silakan jemaat mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Kejadian 1 ayat 26-27, Daniel 7, dan kemudian Wahyu 21. Silakan jemaat mempersiapkannya. Jikalau jemaat menggunakan Alkitab kertas, silakan menandai 3 bagian ini. Kejadian 1, Daniel 7, Wahyu 21. Nanti semua ayat-ayatnya sudah ada di PowerPoint. Silakan kita akan membaca bersama-sama ya. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu untuk dapat memohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam seluruh pembacaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah online bersama-sama. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang menyertai kami di segala tempat ketika jemaat-Mu berkumpul bersama-sama merindukan firman-Mu. Kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami banyak hal yang kami tidak sadari, kami melakukan kesalahan, mungkin karena pemikiran-pemikiran kami yang sempit, atau banyak hal yang tidak kami ketahui. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau berkenan boleh menuntun kami di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan, supaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hal-hal yang kami tidak mengerti sebelumnya, kami boleh dimampukan untuk mengerti. Dan hal-hal yang kami belum melakukan sebelumnya, kami boleh dimampukan Roh Kudus untuk dapat melakukannya, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita akan membaca bagian yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bagian yang kedua, mari kita membuka Daniel pasal yang ke-7. Jemaat semua di tempat di mana saja jemaat berada, silakan mengikuti pembacaan dengan buka suara. Daniel 7 ayat 9 sampai 10. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan,
Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kemudian ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ayat 18. Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Bagian yang ketiga, jemaat sekalian, mari kita membuka Wahyu 21. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Wahyu 21 ayat 1 sampai ke-4 bersama-sama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jemaat GKR Teluk Gong yang dikasihi Allah, berdasarkan pembacaan kita dari Kejadian pasal 1, kita melihat bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, atas ikan di laut, burung di udara, dan binatang di darat. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Dengan membentuknya dari tanah. Seperti tanah liat di tangan penjunan, manusia dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas Allah. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Begitu diingat dan diindahkan Allah, Mazmur 8 menyatakan, manusia dibuat hampir sama seperti Allah, dimahkotai kemuliaan dan hormat, untuk mewakili Allah memerintah atas seluruh ciptaan. Jemaat sekalian, dalam Kejadian 3, Alkitab mencatat mengenai kejatuhan manusia. Sebagaimana sudah diperingatkan oleh Allah, manusia pasti mati ketika ia memilih untuk tidak taat. Manusia pasti mati ketika ia menolak Allah. Allah yang menciptakannya dari debu tanah, Allah yang menghembuskan nafas hidup kepadanya. Menolak Allah menyebabkan manusia kehilangan hati nurani dan menjadi sesat. Yeremia 17 ayat 9 mengungkapkan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Terjemahan Inggrisnya, heart is deceitful above all things. It is exceedingly corrupt. Sehingga pemazmur pun berseru, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jemaat sekalian, limited atonement berkaitan erat dengan total depravity, yaitu kerusakan hati nurani, yang menyebabkan kerusakan total manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Hati menjadi licik, akal budi menjadi sesat, perbuatan menjadi jahat.
Ketika Allah dari sorga memandang ke bawah untuk melihat apakah ada manusia yang mencari Allah, maka Allah melihat semua manusia telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Segala kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Namun demikian, jemaat sekalian, karena kelicikan hati dan kesesatan pikiran manusia itu tidak merasa sesat dan tidak mau mengakui kematian sebagai konsekuensi dosanya. Karena itu saya merenungkan dan membayangkannya demikian. Bayangkan sang raja menempatkan putra dan putrinya dalam sebuah istana, memahkotai mereka dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi akibat dosa, mereka berubah menjadi binatang-binatang yang menjijikkan. 2 Petrus 2 ayat 12 menyebutkan bahwa mereka itu seperti binatang liar yang tidak berakal. Maka istana yang penuh kemuliaan dan hormat berubah menjadi sarang binatang, seperti kecoak-kecoak yang menjijikkan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh sang raja? Ia harus mematikan semua yang najis dan menjijikkan, serupa kecoak-kecoak itu. Semua harus dimusnahkan. Karena upah dosa adalah maut. Allah berfirman, Aku akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Sebagaimana ia memberi kasih karunia kepada Nuh, saudara-saudara. 8 orang selamat dari air bah. Allah menetapkan ada orang-orang yang diselamatkan dari vonis pemusnahan. Demikianlah Allah juga menyelamatkan Lot dari penduduk Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh api. Maka limited atonement adalah sebuah kesempatan kedua untuk hidup. Kesempatan kedua yang diberikan kepada narapidana-narapidana dalam penjara maut. Kesempatan kedua yang diberikan kepada warga negara neraka yang sepatutnya menerima murka Allah. Limited atonement sering disalah mengerti ketika orang percaya bersikap seperti katak di bawah tempurung. Ia merasa tahu tentang dunia Allah, padahal ia hidup di sumur, di dalam dunia orang berdosa. Limited atonement menyatakan bahwa penebusan Yesus Kristus terbatas pada orang pilihan. Teologi ini dipegang oleh pengikut Calvin, bukan murni dari Calvin, khususnya ketika para pengikut Calvin itu berdebat dengan Armenian dalam rapat sinode di Dort, Belanda. Calvin sendiri menggunakan bahasa Alkitab bahwa Yesus Kristus menderita dan mati sebagai tebusan bagi umat manusia. Ketika pengikut-pengikut Calvin berpikir di bawah perspektif sempit mengenai penebusan terbatas, mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk berdebat. Contohnya, jika penebusan Yesus Kristus terbatas pada orang-orang pilihan, apakah anugerah Allah terbatas hanya untuk orang-orang pilihan? Apakah Allah merencanakan orang-orang yang akan dibinasakan? Bagaimana Allah yang Maha Kasih merencanakan orang-orang untuk dibinasakan? Perspektif yang sempit dapat terjadi ketika limited atonement terlepas dari benang merah narasi Allah. Apa benang merah narasi Allah? Saya mengundang jemaat semua untuk menyebutkan kembali bersama-sama dengan saya. Apa benang merah narasi Allah? Penciptaan, penebusan, pembaruan. Berdasarkan narasi ini, rancangan Allah adalah kehidupan. Penciptaan, penebusan, pembaruan adalah rancangan kehidupan. Rancangan Allah adalah rancangan kehidupan, saudara sekalian, dan bukan kematian. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Allah menyatakan rancangan keselamatan, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Ketika kakak-kakak Yusuf merancangkan kejahatan bahkan kematian Yusuf, Allah merancangkan kelangsungan hidup umat Allah Israel melalui Yusuf. Ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel, Allah merencanakan keselamatan dan kelangsungan hidup umatnya melalui Musa. Melalui Musa, Allah juga memerintahkan umat Israel untuk memilih kehidupan dan bukan kecelakaan. Katanya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup.
baik engkau maupun keturunanmu. Berdasarkan narasi Allah, perspektif orang percaya adalah kehidupan dan bukan kematian. Sebagai contoh, Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa namanya dan nama kawan-kawan sekerjanya tercantum dalam buku kehidupan. Demikian pula Rasul Yohanes menuliskan penglihatannya tentang Yerusalem baru, yaitu simbol umat Allah demikian. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Limited atonement harus dibaca dan dievaluasi berdasarkan rancangan Allah mengenai kehidupan, yaitu orang-orang yang tercatat dalam buku kehidupan. Allah tidak memiliki buku kematian. Artinya Allah tidak merancangkan manusia untuk dibinasakan. Karena itu sepanjang Alkitab Allah memerintahkan manusia, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Jemaat GKR Telegong yang dikasihi Allah, apakah Allah Maha Kasih merencanakan yang jahat melalui COVID? Mungkin kita bertanya, mengapa ada yang sembuh? Mengapa ada yang tidak sembuh? Mengapa ada yang hidup? Mengapa ada yang tidak hidup? Apa artinya? Rancangan Allah adalah kehidupan. Untuk dapat memahami ini, izinkan saya men-sharingkan 2 ilustrasi. Seorang pejabat negara hidup dibelenggu oleh kuasa dosa dan kejahatan. Tiba-tiba dia kena COVID. Dalam ancaman kematian, ia kemudian sadar bahwa hidup itu begitu singkat. 11 tahun sudah dia sia-siakan hidupnya. Hidup bergelimang di dalam dosa. Dan seperti seorang Saulus, anak Tuhan ini kemudian dipertobatkan ketika dia sakit. Dia kemudian memutuskan untuk masuk sekolah Alkitab. Untuk apa sekolah Alkitab? Bukan untuk degree, bukan untuk jabatan. Terserah Tuhan mau pakai saya seperti apa. Buat dia ingin mengkonkretkan hidup pertobatan. Mengkonkretkan hidup pertobatan. Mau belajar Alkitab dari awal. Mau diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Mau menyaksikan kasih Tuhan. Ilustrasi yang kedua. Seorang pengusaha batik diterpa badai finansial akibat COVID. Tidak ada penjualan. Sementara dia harus memberi makan ratusan karyawan. Beberapa bulan badai hebat ini menimpa. Dalam stres yang tinggi, dia mendengar Tuhan memanggilnya. Akhirnya dia masuk sekolah Alkitab dan menyerahkan diri untuk diperlengkapi dan dipakai oleh Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai dia seperti apa. Bagaimana kita memahami mengenai rancangan kehidupan? Jemaat sekalian, kehidupan adalah panggilan Allah bagi kita umat tebusan untuk memasuki narasi pembaruan. Mengapa ada narasi pembaruan? Narasi pembaruan ada untuk membarui ulang tujuan penciptaan yang rusak karena dosa. Dalam narasi penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya manusia mewakili pemerintahan Allah. Dalam narasi pembaruan, Allah membarui visinya supaya manusia tertebus mewakili pemerintahan Allah. Bagaimana hidup dalam narasi pembaruan? Untuk hidup dalam narasi pembaruan, orang percaya harus memiliki visi pembaruan. Ada 2 visi pembaruan. Yang pertama adalah visi pemerintahan kekal, yang dijelaskan di dalam Daniel 7. Seperti apakah pemerintahan Allah? Daniel 7 memperlihatkan 3 karakter pemerintahan Allah. Yang pertama adalah adil. Ini diperlihatkan dengan gambaran adanya majelis pengadilan yang membuka kitab-kitab. Ada gambaran takhta, kursi, yang di atasnya duduklah dia yang mengadili. Dia yang mengadili disebut namanya yang lanjut usia, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris, the Ancient of Days. Artinya penguasa dan pemilik hidup manusia. Karakter pemerintahan Allah yang kedua adalah kudus. Dikatakan tentang yang lanjut usia ini,
pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Putih seperti salju dan bersih seperti bulu domba adalah simbol kekudusan tanpa noda dan cacat celah. Karakter pemerintahan Allah yang ketiga adalah membakar. Pemerintahan Allah digambarkan demikian. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kehebatan membakar itu kemudian digambarkan sebagai suatu sungai api yang timbul dan mengalir dari takhta Allah. Api yang membakar, jemaah sekalian, adalah simbol menguji, memurnikan, bahkan menghanguskan yang jahat. Akibat pemerintahan Allah ini, pemerintahan yang jahat yang disimbolkan dengan binatang-binatang di dalam Daniel 7, pemerintahan yang jahat akan dibunuh, dibinasakan, diserahkan untuk dibakar. Kekuasaan yang jahat akan dicabut dan jangka hidupnya ditentukan. Penghakiman ini jemaah sekalian dikonfirmasi di dalam Wahyu 21 ayat 8, bahwa orang-orang penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, tukang sundal, sihir, penyembah berhala, dan pendusta akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Selanjutnya jemaat sekalian, Daniel melanjutkan penglihatannya. Bahwa Allah yang memerintah ini mengaruniakan kuasa pemerintahannya kepada anak manusia, yaitu Kristus. Dikatakan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dan kita tahu anak manusia ini adalah simbol Yesus Kristus. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan. Kemudian dikatakan bahwa kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mengapa pemerintahan Yesus Kristus bersifat kekal, tidak akan lenyap, tidak akan musnah? Sebab Yesus telah menggenapi segala syarat dan kondisi, terms and conditions dari pemerintahan Allah, yaitu adil, kudus, dan membakar, menghanguskan yang jahat. Di atas kayu salib, Yesus telah menggenapi penghakiman Allah atas dosa, yaitu kematian. Yesus masuk dalam kerajaan maut. Karena itulah, Yesus menjadi pokok keselamatan, pokok anggur yang benar, yang di dalamnya Allah dan manusia diperdamaikan. Selanjutnya jemaat sekalian, pemerintahan Allah dan Yesus Kristus juga diberikan kepada orang-orang kudus. Dinyatakan di dalam Daniel 7 ayat 18 bahwa orang-orang kudus akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi jemaat sekalian, pemerintahan Allah dan Kristus dan orang-orang kudus adalah pemerintahan yang kekal selama-lamanya. Inilah visi pembaruan yang pertama. Visi pembaruan yang kedua adalah visi penyembahan raya. Daniel mencatat ada 1000 kali beribu-ribu melayani dia, yaitu yang lanjut usia, dan ada selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Artinya di hadapan takhta Allah, pemilik dan penguasa hidup manusia, akan ada pengadilan dan pelayanan, akan ada pertanggungjawaban dan penyembahan. Ayat 14 menjelaskan lebih lanjut, orang-orang dari segala suku bangsa, dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan datang menyembah, yaitu mengabdi kepada Allah. Jemaat sekalian, frase segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa hanya muncul dalam 2 kitab. Dari 66 kitab, hanya 2 dari 66 kitab menunjukkan mengenai visi penyembahan seperti ini, yaitu mencakup segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kitab yang pertama adalah Daniel, kitab yang kedua adalah Wahyu. Di dalam Daniel 3, diceritakan peristiwa di mana segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa sujud menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sadrah, Mesah, dan Abednego dilempar ke perapian menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung. Tetapi Allah hadir dalam perapian melindungi hamba-hambanya sehingga mereka tidak terbakar. Daniel 4 menceritakan bagaimana Allah merendahkan Nebukadnezar, pemerintahan yang jahat, yang meninggikan diri, sehingga dia berubah
mempunyai hati seperti binatang, sampai dia akhirnya harus mengakui kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa bahwa Allah yang Maha Tinggi, dialah yang berkuasa atas kerajaan manusia. Di dalam Daniel 6 diceritakan bagaimana Allah melepaskan Daniel dari mulut singa-singa, sehingga Raja Darius memerintahkan kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa untuk takut dan gentar kepada Allah yang hidup, yang pemerintahan dan kekuasaannya kekal. Jadi kitab Daniel memperlihatkan pemerintahan dunia itu melawan bahkan menganiaya umat Allah yang setia menyembah kepada Allah. Tetapi pada akhirnya jemaat sekalian, Allah akan menundukkan segala pemerintahan dunia, sehingga segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa akan tunduk, sujud, menyembah Allah. Di dalam Wahyu, ada makhluk surga dan 24 tua-tua yang merupakan simbol umat Allah. Mereka menaikkan nyanyian baru bahwa dengan darahnya, anak domba telah membeli mereka dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 7 adalah zoom out dari Daniel 7, yaitu visi tentang kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta Allah dan menaikkan pujian. Wahyu 14 berisi seruan seorang malaikat kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum agar takut akan Allah dan memuliakan Dia karena telah datang penghakimannya, dan karena itu sembahlah Dia. Sekali lagi kitab Wahyu menegaskan gambaran kitab Daniel bahwa di hadapan Allah semua bangsa, suku, dan bahasa akan datang menghadapi penghakiman Allah dan mempersembahkan penyembahan raya. Inilah dua visi pembaruan. Pemerintahan atau penghakiman Allah dan penyembahan raya. Jemaat sekalian, mengapa ada limited atonement? Mengapa ada orang-orang yang diberi kesempatan kedua untuk hidup? Sebab tujuan akhir benang merah narasi Allah adalah langit dan bumi yang baru. A new Genesis yang diceritakan, yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Wahyu 21. Tujuan akhir penciptaan, penebusan, pembaruan adalah kehidupan tanpa air mata, tanpa maut, tanpa perkabungan, tanpa ratap tangis, tanpa duka cita. Dan sebagai aplikasi, apa arti limited atonement di dalam narasi pembaruan? Bagaimana hidup dalam narasi pembaruan secara konkret? Yang pertama, jemaat sekalian, dengan hidup bertanggung jawab. Karena suatu hari, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Hal konkret yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan evaluasi diri, self-examination. Jemaat dapat menggunakan doa pemazmur. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jemaat dapat menggunakan doa ini pada waktu jemaat harus mengambil keputusan, pada waktu jemaat bingung, pada waktu jemaat gelisah, pada waktu jemaat bersuka cita ataupun berduka cita di dalam segala perkara. Gunakan doa ini, bahkan pada malam hari, ketika jemaat melakukan self-examination, berdoalah, Tuhan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam narasi pembaruan secara konkret adalah dengan hidup beribadah. Karena setiap kita suatu hari nanti akan beribadah di hadapan Allah di dalam sebuah konteks penyembahan raya. Belajarlah beribadah dalam komunitas, karena kita akan menyembah bersama-sama dengan orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Belajar menyembah dalam komunitas yang tidak sempurna. Belajar menerima dan mengasihi sesama dari generasi yang berbeda. Jangan menghina atau menjauhi kelompok orang yang berbeda dengan kita. Hal konkret yang dapat kita lakukan adalah dengan belajar
lagu-lagu dari kelompok jemaat yang berbeda. Akong, ama, papa, mama, belajar lagu anak-anak dan cucu-cucunya. Dan yang muda, belajar lagu akong, ama, papa, mama. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita semua, lewat hidup yang bertanggung jawab dan dengan hidup beribadah. Mari jemaat, kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena sungguh hidup yang kami jalani adalah kesempatan kedua yang Engkau karuniakan. Dan kami ingin memaknainya di dalam narasi pembaruan. Kami ingin menghidupinya sungguh-sungguh dengan segala pertanggungjawaban di dalam segala pemikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam segala keputusan hidup kami. Kami ingin dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah yang senantiasa menyelidiki hati kami dan kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan hari ini yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami boleh belajar menjadi jemaat yang bersatu di dalam ibadah kami, menjadi jemaat yang dapat menyangkali kesenangan diri dan dapat menerima dan menghargai akan komunitas, akan orang-orang, akan jemaat yang berbeda dengan kami. Kami berdoa mohon Engkau menyatukan hati dan pikiran dari semua jemaat GKR Teluggong, supaya mereka belajar untuk sungguh-sungguh beribadah di dalam komunitas yang tidak sempurna. Karena itulah merupakan visi pembaruan yang Tuhan karuniakan bagi manusia-manusia tebusan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh pemberitaan dan perenungan firman hari ini, terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami hidupi secara konkret dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.